Selamat siang Bapak. Iya Pak Ton, siang. Pak Ton juga sehat-sehat, Sehat Bapak. aman ya. Aman Oke. Bapak saya dengar-dengar kemarin-kemarin itu katanya Wapres ya, Wakil Presiden RI katanya mau datang ke lapas ini Pak. Gimana persiapannya? Terus kenapa tidak jadi Pak? Iya itu sudah apa Pak Tony ya. Jadi memang kenapa bisa Wapres datang dulu? Ya, Ya ini yang perlu masyarakat juga tahu. Kenapa Wapres tiba-tiba ada agenda di lapas? Ya, selain dengan beberapa agenda yang sudah ditetapkan secara nasional. Saya mau sampaikan bahwa kita di lapas ini pembinaannya jalan, Pak Tony. Ya. Kita lapas ini pembinaan jalan. Salah satunya adalah reper. Nah ini kebetulan reper ini punya jaringan ke anak-anak air mukim. Ya, anak-anak air mukim rep yang kemudian mereka merger dengan pembina-pembina yang ada di lapas. Kemudian jalinlah komunikasi ke pusat di Kementerian Ekonomi Kreatif. Maka peluang itu yang kemudian didorong sehingga ada video yang kemarin cukup viral yang mereka punya video El Pama itu yang menceritakan rap El Pama itu yang menceritakan tentang keadaan di dalam lapas lah, bagaimana mereka dibina dan bagaimana ungkapan perasaan mereka seperti begitu. Nah sehingga ada perhatian nih. Jadi ekonomi kreatif yang kemudian menjembatani ke agenda presiden untuk wakil presiden untuk masuk ke lapas, dan kemudian ada penjadwalan itu dan beliau berkunjung salah satunya ke Merauke ini, salah satunya adalah untuk ke lapas Merauke. Itu dulu yang perlu kita tahu, masyarakat Merauke supaya bisa tahu toh kenapa sampai lapas ini menjadi satu ya. Karena video yang itu, video rap mereka itu pengelolaannya bersama dengan Air Mukim Rap, terus dengan Kementerian Ekonomi dan Kreatif seperti begitu. Sehingga mereka punya manajemen ini di bawah manajemen mereka dari Ekonomi Kreatif yang kemudian membumingkan tentang anak-anak punya rap El Pama yang kemarin itu. Nah dengan dasar itu yang kemudian lobby berdasarkan itu yang kemudian muncul agenda bahwa wakil presiden mau datang ke lapas Merauke seperti gitu. Ya, tapi kelanjutannya tiba-tiba langsung tidak jadi. Sangat ini ya Bapak ya. Iya. Sangat mengecewakan lah begitu dikatakan begitu. Ya bisa dikatakan sangat mengecewakan, tapi ini agenda nasional jadi kita mau bicara bagaimana tuh? Seperti begitu. Terus apa? Persiapan waktu itu matang sekali 1 minggu sebelum waktu tanggal berapa yang mau rencananya datang itu kemarin? Tanggal 15 ya. Tanggal 15 itu toh. Kemudian terjadi batal itu 15-6 itu. Ya. Itu sudah persiapan. Saya selaku kepala seksi pembinaan kerja di lapas ini, instruksi khusus dari Pak Kalapas pagi-pagi bangun lihat WA begini ya, segera meluncur ke kantor itu 1 minggu sebelum. Untuk apa? Untuk mempersiapkan warga binaan untuk kerja kegiatan persiapan ini, mulai pengecatan kantor sampai dengan penyediaan tempat-tempat yang sekiranya perlu direnovasi atau apa segala macam itu. Jadi memang kita kerja bunuh, bahkan dari jam 8 masuk kantor itu sampai dengan jam, ya bisa dikatakan sampai jam 10 malam. Itu kita stay di kantor kan, seperti begitu. Iya. Nah jadi persiapan itu kita sudah matang, dan kemudian dari pihak ekonomi kreatif mereka juga desain kegiatan penanggung jawab di dalam, mereka sudah bikin panggung, sudah sewa sound system, bahkan ada apa istilahnya tuh, alat apa itu yang Hendrik Noya tuh, Pak Hendrik Noya tuh, DJ Hendrik Noya juga sudah bergabung kan, seperti itu. Artinya persiapan semua sudah matang gitu. Terus Satpampres mereka sudah
sterilkan semua, dari PLN sudah ganti apa daya-daya yang ada dari listrik tuh. Iya. Seperti begitu. Dan memang kesiapan sudah sangat luar biasa begitu. Tapi tiba-tiba agenda tapi tidak terputus. tidak menutup kemungkinan bahwa acara itu tetap akan jalan yang hiburan-hiburan untuk masyarakat di dalam. Oh iya, artinya walaupun Wapres tidak datang ya, tetapi anak-anak kan kita sudah persiapkan, desain kegiatan kan sudah dipersiapkan. Dan akhirnya ya mau tidak mau tetap kegiatan berjalan tanpa Wapres gitu kan. Jadi yang menghadiri itu dari ekonomi kreatif, Kementerian Ekonomi Kreatif, berjalan sampai kemarin selesai dengan aman dan tertib, dan anak-anak di dalam juga tidak terlalu kecewa seperti itu. Artinya pengharapan besar kan Wapres yang datang, cuma karena memang situasi seperti begitu ya kita mau bilang apa gitu kan. Iya. Jadi semua pejabat-pejabat Kanwil itu informasi terakhir mereka punya inilah pembatalan, hangus tiket-tiket tidak jadi ke Merauke karena Wapres. Dari Jakarta Pak Dirjen juga sampai ke Jayapura langsung berhenti di Jayapura, tidak lanjut. Beliau bersilaturahmi ke kantor wilayah Jayapura, seperti begitu. Jadi memang ini perlu yang masyarakat tahu kenapa pilihannya ada agenda Wapres tuh datang ke sini seperti begitu. Tetapi ada schedule selanjutnya nggak Pak untuk nanti apakah mungkin nanti akan datang gitu? Kalau ini tidak tahu juga. Karena memang aduh minta maaf batuk. Karena memang ini agenda yang memang tidak bisa kita patokan ya. Namanya pejabat pusat, beliau punya fokus itu bukan hanya di Merauke tapi di beberapa tempat. Ya kita berdoa saya mudah-mudahan jangankan Gibran, mungkin Pak Prabowo yang datang kah? Presiden kan seperti begitu. Ya. Jadi seperti begitu. Ini untuk artinya masyarakat ketahui saja tuh melalui tayangan kita ini, masyarakat bisa ketahui diskusi-diskusi santai bersama kita di sini. Seperti begitu Pak Ton. Ya, terima kasih Bapak atas informasi yang diberikan supaya masyarakat tahu sebenarnya kenapa Wakil Presiden tidak hadir. Padahal ada kegiatan penting yang kenegaraan yang penting yang harus dilaksanakan. Iya, cuma saya mau kritik tajam juga sebenarnya untuk ekonomi kreatif ini. Memang bagus, artinya syukur puji Tuhan, alhamdulillah ya punya berat. Tapi cobalah ekonomi kreatif ini membangun jejaring ke pariwisata Merauke. Jadi bukan hanya segelintir kelompok-kelompok tertentu, tetapi ya kalau data konkretnya tentang kelompok kreativitas anak-anak muda di Merauke ini kan ada di pariwisata. Macam pada orang punya apa tuh? Sanggar seni ini kan luar biasa. Cuma kan ekonomi kreatif tidak melirik itu. Betul. Iya kan? Nilai jualnya kurang. Jadi itu kan tadi kemarin saya bilang sama Bang Amin itu. Bang, buka ruang loh gitu. Buka ruang untuk kemudian semua link bisa masuk ke situ. Begitu. Karena kreativitas anak-anak Merauke ini tidak bisa kita clear kalau mau bicara clear. Dan sanggar-sanggar seni yang ada ini luar biasa. Nah, kita kepingin di Merauke ini melalui ekonomi kreatif membangun satu komunitas yang memang representatif. Bila perlu ekonomi kreatif punya satu sanggar besar di Merauke ini namanya Pasar Seni. Iya. Pasar produksi seni Merauke. Gitu. Sehingga kreativitas anak-anak yang ada di situ disalurkan di situ. Kira-kira begitu. Oke. Mungkin begitu saya Kapa. Ya, terima kasih kita Bapak bincang-bincang. Selamat siang lagi untuk semuanya. Amin. Amin.